Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di pertemuan ke-5 untuk materi keempat dalam mata kuliah Akhlak Muamalah. Pekan yang lalu kita membahas materi ketiga tentang bagaimana akhlak terhadap diri sendiri. Sebelum ke materi selanjutnya di pekan ini tentang materi keempat tentang akhlak dalam keluarga, kita bahas dulu hasil diskusi dari teman-teman di materi ketiga ini tentang akhlak terhadap diri sendiri. Banyak pertanyaan dari teman-teman, dari rekan-rekan mahasiswa. Mari kita bahas bersama. Yang pertama tentang pertanyaan akhlak dalam berpakaian. Semisal dalam berpakaian ada wanita muslimah yang berpakaian syar'i, tetapi perilaku kurang baik, itu bagaimana, Pak? Kemudian ada anak ulama, itu seperti Najwa Shihab, putri dari Prof. Quraisy Shihab, tidak berhijab, itu bagaimana, Pak? Padahal anak ulama. Nah, oke, ini sudah sering kali menjadi percontohan dan menjadi pembahasan ya. Oke, kita di sini pahami dulu berarti ini tentang akhlak, pembahasan yang ketiga ya, akhlak terhadap diri sendiri. Termasuk di dalamnya adalah akhlak berhias, akhlak berpakaian untuk diri sendiri itu bagaimana. Nah, ini kita pertanyaan itu kita kupas dulu. Bahwasanya pakaian itu intinya Islam mengaturnya untuk menutup aurat ya. Untuk menutup aurat. Aurat itu apa? Yang mengundang hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu diciptakan oleh Allah. Manusia ada hawa nafsu, beda dengan malaikat, beda dengan hewan yang hanya nafsu saja, tidak diberi akal. Nah, kita ini diberi hawa nafsu dan akal. Akal itulah yang mengatur untuk menutup aurat, dan batasan-batasan aurat juga sudah diatur oleh Islam gitu. Nah, jadi di dalam pembahasan tentang menutup aurat itu banyak sekali pembahasan atau materi tentangnya. Misal materi tentang pakaian itu adalah salah satu simbol umat Islam. Ya, ingat, sebelum Islam itu turun, sebelum Islam itu turun di Mekah yang diamanahkan atau lewat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Nah, itu pakaian sebelum Islam datang kan sudah seperti itu pakaiannya. Sudah berjubah, sudah berhijab, pakai masker. Itu banyak sekali para ahli berkesimpulan ya, karena memang di sana itu hawanya panas, harus pakai penutup karena nanti buat kulit kering dan sebagainya. Itu sebab ya, mungkin itu asbab lah, asbab kenapa berpakaian, bukan asbabun nuzul atau asbabul wurud dari hadis ya, tapi sebab kenapa di daerah Arab sana, tempat turunnya agama Islam, berpakaian seperti itu. Akhirnya itu ada yang menyebut sebagai simbol. Kemudian ada juga yang menyebut bahwasanya ya menutup aurat itu adalah dalam rangka meningkatkan ketakwaan, dalam rangka takwa, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, itu perintah agama Islam. Yang ketiga, tentang tujuan diperintahkan memakai jilbab bagi wanita. Itu apa tujuannya? Ada ayatnya apa yang menyebabkan turunnya ayat mewajibkan berjilbab itu? Nah, itu. Jadi banyak faktor ya. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi seseorang begini, oh dia tidak memakai jilbab berarti dia kafir, oh dia tidak menutup aurat berarti dia kafir. Nah, tidak seperti itu cara pandangnya, karena banyak sekali faktor ini. Banyak sekali faktor bahwasanya ada yang beranggapan pakaian Islam saat ini adalah simbol, hanya simbol saja.
Nah, ada juga ya memang menutup aurat, perintah agama, perintah Islam. Ada juga bahwasanya ya ada ayatnya, ada sebabun nuzulnya dari turunnya ayat diwajibkannya berjilbab bagi wanita. Kemudian ada yang berpakaian eh, hikmah kenapa berpakaian sesuai syariat Islam atau menutup aurat itu apa hikmahnya? Banyak sekali kan, misal ada yang banyak mengilustrasikan permen saja. Permen itu ada bungkusnya gitu ya. Nah, ada dua permen, satu ada bungkus, satu tidak ada bungkus, jatuh ke lantai. Orang akan mengambil yang mana untuk memakannya kan? Nah, mengambil tentunya pasti mengambil yang terbungkus, masih terbungkus. Nah, ibaratnya ada yang mengilustrasikan seperti itu. Oh, jadi wanita yang tidak menutup aurat eh, diibaratkan seperti permen yang tidak ada bungkusnya itu. Orang tidak akan ada yang ingin mengambilnya gitu, atau tidak terjaga ya kan, dia akan kotor gitu kan karena debu di lantai itu, dimakan semut, dirubung semut. Berbeda dengan yang terbungkus, itu ada yang mengilustrasikan seperti itu. Itu hikmah, hikmah ya kan, hikmah dibalik diwajibkannya berjilbab, berpakaian secara syar'i gitu. Nah, kemudian juga ya memang karena ada dalilnya gitu. Diperintahkan, diwajibkan. Nah, kemudian kok ada yang masih tidak berjilbab, ada yang itu banyak faktor. Ada yang mengatakan eh, berbeda di Arab dengan di sini. Kalau di Arab itu kan di sana makanan orang-orang daging, itu yang membuat hawa nafsunya lebih meningkat, nafsu hewaninya lebih kuat gitu. Berbeda dengan kita di sini yang apa namanya katulistiwa ya, yang kalau berjilbab apa gitu sumuk. Di sana kan panas tapi anginnya banter tapi dingin gitu. Di sini sumuk gitu. Dan juga orang-orang sini nafsunya tidak sebesar orang Arab sana gitu. Ada yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya itu hanya alasan-alasan saja. Lagi-lagi di materi kita yang pertama kan sudah jelas bahwasanya akhlak muamalah itu adalah dasar hukumnya, sumber utamanya Al-Qur'an dan hadis. Dan Al-Qur'an itu fitrah. Al-Qur'an itu mukjizat dan itu fitrah, itu kebutuhan manusia, butuh Al-Qur'an gitu loh. Banyak ilustrasi-ilustrasi yang yang masuk akal atau melogikakan akal manusia itu kan dapat diterima. Padahal 1400 tahunan yang lalu Rasulullah belum mengadakan penelitian, belum mengatakan alasannya apa. Yang penting ya ini wahyu, ini Al-Qur'an yang diwahyukan kepadaku, ini perintahnya kan seperti itu. Tuh, kemudian eh ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan, dari teman-teman. Cara apa saja yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan serta menjaga akhlak terhadap diri kita sendiri? Kebiasaan. Nah, di pertemuan di materi sebelumnya kan, materi pertama dan kedua itu ada apa itu karakter, apa itu akhlak, apa itu apa lagi? Eh, ya kan? Nah, akhlak itu yang bagaimana, karakter itu bagaimana. Akhlak itu kan yang spontanitas. Kita ingat kembali di materi sebelumnya, akhlak itu kan yang spontanitas. Jadi eh, akhlak itu spontanitas dan kebiasaan. Kebiasaan kalau kok sudah biasa otomatis spontan atau habits ya. Disebut dengan habits. Habits itu segala sesuatu yang kita lakukan secara otomatis. Kesandung. Kalau terbiasa habitsnya istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Innalillahi gitu misalnya. Atau yang sebaliknya terbiasa misuh, mohon maaf. Nah, ini kan otomatis akan terlontar kan. Nah, itu yang disebut dengan akhlak. Jadi tanpa melakukannya tanpa berpikir pun itu otomatis keluar. Nah, itu adalah aktivitas yang sering dilakukan terus-menerus. Jadi hati-hati dengan kebiasaan, hati-hati dengan habits, dan itu akan membentuk akhlakmu, itu membentuk akhlak kita. Itu akan menjadi kebiasaan bagi kita. Nah, ini saya kasih gambarnya ini kan. Efek dari karena punya kebiasaan buruk itu ya, ketika kamu dalam kesulitan, sebenarnya ada banyak orang yang ingin sekali membantu. Tapi karena sifat dan reputasimu orang jadi ragu. Itulah pentingnya jadi orang baik. Itulah pentingnya berakhlak. Tuh. Jadi pentingnya berakhlak di situ. Jadi supaya cara kita
menumbuhkan serta menjaga akhlak kita itu lakukan hal-hal yang baik. Secara Islam, pahami. Kalau merasa diri kurang tentang pengetahuan agama Islam, cari di luar formal, cari di luar perkuliahan. Ikuti kajian-kajian tentang pembahas tentang kajian Islam. Ini mau Ramadan banyak ini. Nanti ada pesantren kilat, ada kajian-kajian di masjid, itu ikuti. Nah, orang tuanya, ibunya ikut pengajian, ikut sana. Nanti yang belum dipahami tanyakan kepada ustadz, kepada guru, jangan dari Google belajarnya. Tuh. Kemudian juga alak terhadap diri sendiri, seringkali mendapatkan dengan situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi akhirnya bohong dengan diri sendiri, misalnya tidak bahagia karena tidak sesuai ekspektasi, tapi kan untuk menjaga akhlak ingin menunjukkan bahagia. Nah, padahal membohongi diri sendiri ini, akhlak kepada diri sendiri ini bagaimana ini? Membohongi diri sendiri kan dapat menilai nilai dari akhlak itu terhadap diri sendiri. Nah, itu bagaimana? Ini tidak boleh ya. Kita itu selalu harus berekspektasi, tidak boleh bersangka buruk, harus bersangka baik. Membohongi diri sendiri jika tidak merasa kecewa itu yang mendalam gimana? Ini dalam hadis ya. Nah, lagi-lagi ya, sumber kita adalah Al-Quran dan hadis Bukhari dan Muslim itu ana inda dhonni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Nah, kalau ekspektasinya prasangka jelek atau tidak sesuai ekspektasi, tapi kemudian negative thinking. Nah, padahal di dalil lain itu Allah mengatakan sesuatu yang jelek menurutmu belum tentu menurut Allah jelek. Sebaliknya, sesuatu yang jelek menurutmu padahal menurut Allah baik. Nah, ini juga Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-shabri was-shalat. Jadi bagaimana mengatasi prasangka buruk atau tidak sesuai ekspektasi itu? Selalu bermohon kepada Allah, minta pertolongan pada Allah. Dengan apa? Semua ayat di dalam Al-Quran itu untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Oh, ini belum sesuai ekspektasi saya, seharusnya begini tapi kok begini. Ya sabar gitu. Karena ini bisobri wassalat, wasta'inu bisobri sholat. Jadi wasta'inu bisobri wassalat, dan mohonlah pertolongan, minta kepada Allah Sang Maha Segalanya, jangan minta kepada manusia, jangan mencari muka kepada manusia. Nah, itu dengan Allah itu ya, karena komunikasi kita selaku hamba dengan Allah itu dengan sholat. Di dalil lain kan sholat itu adalah yang pertama kali amalan dihisab itu adalah sholat. Dan semuanya lah sholat. Kalau sholatnya baik, orang itu akan baik. Nah, ada pertanyaan yang sebelumnya tadi, kalau ada orang yang tidak baik, akhlaknya tidak baik, itu bagaimana? Bisa dipastikan sholatnya juga tidak baik. Karena sholat itu mencegah nahi dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini kok dia sholat 5 waktu tapi kok tetap berbuat jelek, tetap berburuk sangka kepada teman, kok suka fitnah, suka ghibah, kok suka menjelek-jelekan orang, kok percaya dengan fitnah gitu. Kok kok masih masih melakukan apa yang dilarang oleh Allah gitu. Kok tidak menjalankan kewajiban dari Allah. Nah, itu. Tuh. Jadi ada yang salah dengan sholatnya. Tuh, jadi harus selalu berpositive thinking. Tidak sesuai atau belum sesuai ekspektasi, sabar dan sholatlah, karena minta kepada Allah dengan media sholat, dengan doa, itu caranya. Kemudian akhlak bergaul, mengobrol, kita diperlukan memalingkan wajah. Namun bagaimana dengan lawan jenis? Nah, jadi di sini memalingkan wajah agar menghadapkan wajahnya itu sebagaimana di dalam hadis Nabi itu bukan berarti melihat langsung menatap wajahnya jika sesama laki-laki. Ya, itu ditekankan. Tapi jika tidak bukan muhrim, nah, lawan jenis, nah itu tetap menghadapkan wajah, cuman menunduk gitu. Nah kan logikanya ndak enak juga kan, wah mentang-mentang karena lawan jenis
supaya menjaga nafsu. Kebetulan yang diajak ngobrol ganteng atau cantik gitu ya, wah, nanti menimbulkan fitnah gitu kan, hawa nafsu, memalingkan. Ya kan tidak enak juga yang diajak ngobrol kan. Itu tetap berhadap-hadapan, saling jaga jarak jauh, tapi nunduk itu, tidak menatap. Itu maksudnya memalingkan atau tidak memalingkan itu di situ. Karena Rasulullah itu kan jika mengobrol, jika dipanggil, tidak seperti kita pada umumnya gitu ya, noleh gitu, oh apa gitu, oh iya sana. Kalau Rasulullah enggak, sebadan-badannya dipalingkan ke yang memanggil itu. Ini akhlak terhadap diri sendiri, kita sudah ada contohnya Rasulullah. Kemudian dalam akhlak berpergian itu sama teman yang baik. Tombo ati ono limo perkarane wong kang soleh kumpulono itu katanya kan. Orang soleh itu jadikanlah teman, yang tidak soleh anu ya dinasehati, jangan dijadikan teman, jangan jadi sahabat. Nah, ini terkait ini dengan waktu sholat. Nah, ini tidak dihiraukan gimana ya, ya terus tidak boleh putus asa bisa mengawal sholat ini. Nah, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadi fa illam yastati bilisani. Jadi sudah diingatkan teman itu, ya diajak, ditarik tangannya tidak mau, sudah diingatkan dengan lisan, dengan kata-kata tidak mau diajak, ya sudah kita doakan. Kita doakan, ya Allah itu temanku kok tidak mau sih diajak sholat, berikan hidayah, berikan kesadaran ya Allah, semoga temanku mau diajak sholat. Itu. Nah, tapi jangan kemudian didoakan terus, tidak ada usaha untuk mengajak. Nah, ya tinggalkan teman-teman seperti itu, doakan, cari teman-teman yang baik, kan banyak teman itu kan, tidak hanya satu dua tuh. Kemudian juga akhlak kepada diri sendiri, bagaimana cara kita bisa menghargai diri sendiri saat harapan ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Itu sama dengan pertanyaan di atas tadi ya. Sabar, sabar dan selalu berdoa. Nah, karena tidak sesuai ekspektasi itu mungkin menganggapan manusia, kita sebagai manusia biasa itu tidak baik, kurang baik, bahwasanya tapi sebenarnya Allah tahu yang lebih baik untuk hambanya itu mana. Tuh. Bagaimana cara kita memaafkan diri sendiri atas segala kesalahan di masa lalu? Dengan cara bertaubat, menyesali perbuatan, dan berjanji tidak melaksanakannya lagi. Itu namanya taubatan nasuha. Jangan taubat sambal ya. Oh kapok aku makan sambal pedes, perutku sakit, lebih besoknya wah ada sambal nih, makan ndak, tanpa sambal ndak kurang nikmat nih. Kan gitu kan, taubat sambal namanya, ada lagunya band Wali gitu. Itu boleh itu ya. Kemudian ada juga yang bertanya, di masyarakat jabat tangan tradisi turun temurun, lawan jenis gimana? Sama tadi ya. Jadi lawan jenis itu tidak dibolehkan kalau bukan mahramnya. Kalau sama anak, bapak, ayah, kakak, adik kandung boleh. Tuh. Berhalak seperti yang sudah dijelaskan. Oke, utamanya alak terhadap diri sendiri. Apakah bermalas-malasan, terlalu nyaman pada zona nyaman merupakan salah satu contoh bahwa kita beralak terhadap diri sendiri? Iya, merasa nyaman, merasa berpuas diri, sudah cukup. Nah, ini kita kurang menghargai diri sendiri. Kita kurang mengoptimalkan apa yang sudah dianugerahi oleh Allah, itu tidak maksimal. Berarti tidak menghargai Allah. Misalnya kamu diberi lebih gitu ya, nah, misalnya kamu diberi sesuatu gitu, nah sedangkan yang memberi itu ekspektasinya, lagi-lagi bahasa ekspektasi ya, inginnya seperti ini. Misalnya kamu diberi uang untuk bangun sekolah, seharusnya 3 tingkat, kok hanya 1 tingkat. Yang memberi kan akhirnya kan gimana gitu kan, nah, karena merasa cukup 1 tingkat saja gitu, ya tidak bisa begitu. Sama, jadi ya kalau punya, selalu berusaha lah intinya, jangan selalu merasa puas, jangan selalu sudah cukup, terus perbaiki apapun itu, perbaiki akhlak, perbaiki ekonomi, perbaiki pertemanan, silaturahim, dan itu semua dengan
ma'ruf, dengan baik ya, dengan tidak menghalalkan segala cara untuk diri sendiri, ya, tidak boleh juga gitu. Kemudian bagaimana seorang mendidik dirinya secara Islam, terutama jika di sana terdapat kelalaian dalam beragama yang hanya Allah saja mengetahuinya. Ini kan kembali kepada diri sendiri. Kalau memang merasa kurang pendidikan Islamnya, pendidikan pengetahuan Islamnya, masa ya berdiam diri, ya belajar, dan belajar itu harus ada guru. Tak boleh dari Google belajar sendiri karena tidak ada dasarnya. Di Google tidak tahu siapa itu yang menulis, bagaimana silsilah keilmuannya. Anak TK bisa saja nulis nanti kan. Nah, pengetahuan keislaman anak TK tentunya berbeda dengan yang sudah dewasa. Tuh. Jadi harus berguru itu tadi dengan taklim, majelis taklim, terus apa madrasah di Pesma itu kan ada, itu diikuti, tanya gitu. Nanti kalau masih kurang ya usulkan kepada musyrif musyrifahnya. Kalau diadakan di luar forum Pesma, misalnya rutin 1 pekan 2 kali, Selasa, Jumat, misalnya, bagi yang mau ikut di luar yang formal Pesma itu boleh, atau ngundang siapa guru, dosen, mengadakan kajian. Sekarang kan enak bisa online gitu, tapi ya serius. Ya, yang mau serius kan pasti dia mau masuk online, Zoom, Google Meet. Tidak sambil tiduran, serius, mendengarkan, memahami, berdiskusi. Itu. Bagaimana seorang mendidik dirinya secara Islam? Oh, ini sudah tadi. Kemudian apa tanggapan tentang orang yang insecure dan bagaimana memotivasi diri untuk tidak insecure? Bagaimana memotivasi diri supaya tidak insecure? Itu tadi dengan selalu berhusnuzon, dengan selalu Allah itu bersama prasangka hambanya kan. Jadi kalau insecure berarti tidak memaksimalkan potensi yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Sering-sering lihat ke bawah, jangan ke atas. Eh, Lihat ke bawah supaya tidak insecure. Oh, masih banyak yang kurang dari saya, tapi dia bisa, tapi dia bersyukur kan gitu. Tuh. Kemudian ini juga ada yang bertanya, bagaimana cara menyikapi teman yang kita keluar jalan susah diingatkan sholat? Nah, itu tadi dengan mengajak, dengan mengajak. Kalau tidak mau ya ditarik gitu ya. Marah dia ya sudah, doakan, doakan karena dalilnya itu dengan tangan diajak gitu berarti, atau kekuasaan ya, bagi yang berkuasa yang menjadi kepala sekolah misalnya atau menjadi rektor, wajib seluruh karyawan sholat jamaah di masjid zuhur asar misalnya gitu kan. Nanti ada diagendakan lagi setiap bulan, misalnya ada wajib sholat subuh berjamaah bersama karyawan sekolah A, sekolah B misalnya. Itu dengan kekuasaan, dengan tangan dan sebagainya. Nah, dengan doa, dengan hatinya, dengan doa didoakan. Nah, dengan doa ini adalah selemah-lemahnya iman ya. Jadi memang harus dengan tindakan. Doa tok itu ya tidak ada tindakan, itu selemah-lemahnya orang yang beriman. Tuh. Kemudian mengingatkan seorang teman sulit berpakaian menutup aurat, gimana? Itu juga sama. Dalilnya kita sampaikan. Oh, begini lo, ilustrasi secara logis juga kita sampaikan. Ini lo permen, itu dengan yang ada bungkusnya dengan tidak jatuh ke lantai itu gimana? Terus kamu nanti punya anak, disadarkan, dikembalikan kepada diri sendiri, disadarkan kamu nanti punya anak perempuan, tidak menutup aurat, jalan ke sana kemari, dijaraki sama laki-laki lain, kamu rela ndak, mau ndak, tega nggak gitu kan. Nanti ada apa-apa gimana? Nah, ibda binaksi, dimulai dari diri sendiri, ayo. Tuh. Nah, apalagi misalnya yang logis-logis, yang itu menyadarkan gitu ya. Terus tanpa bosan tuh. Karena kalau sudah dengan rasa dengan dalil, dengan apa namanya, dalil ini kalau tidak menutup aurat nanti disisa di api neraka misalnya gitu. Tidak mempan ya dengan logika-logika itu tadi. Biasanya seperti itu. Tuh. Kemudian ada juga yang bertanya, bermedsos menjelek-jelekkan
mencari perhatian. Itu gimana Pak? Wah, ini masalah pribadi nih ya. Ya, memang itu biasanya ada di sekitar kita. Nah, ini dalilnya. Berdebat di medsos, apa namanya, saling menunjukkan, saling gengsi misalnya. Itu tidak ada perdebatan itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jauhi, jauhi. Nah, ini ma nadartu ahadan qattu 'alal ghalabah. Aku tidak pernah berdebat untuk mencari kemenangan, Imam Syafi'i. Ini juga ada li ajil juhal kathural hilaf bainan nas. Karena orang-orang dungulah, orang-orang bodohlah terjadi banyak kontroversi di antara manusia, banyak terjadi perpecahan di antara manusia. Walau sakata man la yadri laqallal khilaf bainal khalqi. Seandainya orang-orang yang bodoh itu berhenti bicara, niscaya berkuranglah pertentangan di antara sama manusia. Adanya fitnah itu kan akibat orang bodoh kan, yang mengadu domba, yang menghasut, tidak paham agama. Percaya menerima fitnah itu juga dia juga tidak paham tentang ilmu agama. Bahwasanya jika ada orang yang mengatakan bla 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 bla, lakukan tabayun, lakukan cross check, konfirmasi kan gitu. Jangan langsung percaya. Karena ini menurut ulama ulama-ulama besar ini. Jadi karena orang dungu lah terjadi banyak kontroversi, banyak perpecahan di antara manusia. Seandainya orang-orang dungu, orang bodoh itu berhenti bicara, orang bodoh, orang pintar di sini kan orang yang paham agama, orang yang berakhlakul karimah, berakhlak baik, gitu kan. Bukan berarti pintar dalam ukuran intelektual ya. Banyak sekarang orang pintar intelektual, berijazah tinggi, berpendidikan tinggi, tapi juga senang saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Ini kan makanya di sini kata-katanya bodoh, bukan bukan orang tidak berilmu. Bodoh itu ya sangat-sangat jahil ya, sangat-sangat apa namanya, bahaya orang bodoh itu daripada orang tidak pintar gitu. Ada juga ini hudil afa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari orang-orang yang jahil. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 199. Ketemu orang-orang seperti itu tuh ya tinggalkan aja. Kalau di medsos ya di unfriend. Kalau saya seperti itu. Saya sejak jadi dosen, sejak adanya Facebook itu tahun 2008 saya daftar, masih ingat tuh saya. Saya benar-benar selektif memang. Kan jadi dosen itu kan mahasiswa biasanya pada nge-add gitu ya, pada minta pertemanan. Nah, itu ya selama bukan pilih kasih atau diskriminasi atau apa gitu, enggak. Jadi misalnya ini saya kenal nih mahasiswa saya terima. Kemudian biasanya anak muda di situ kan galau lah, curhat lah, sambat lah gitu. Itu ya saya unfriend. Karena itu bisa merusak itu nanti. Ada juga mahasiswa saya itu yang senang debat gitu. Inginnya menunjukkan bahwasanya dia itu pintar gitu. Ini saya unfriend juga. Karena aku tidak pernah berdebat untuk mencari kemenangan. Tuh. Ini juga tinggalkanlah miro jidal, mendebat karena ragu-ragu dan menentang. Kan misalnya maksudnya di sini apa? Mendebat karena ragu-ragu. Ya biasanya kan sesuatu hukum yang sudah pasti itu masih diperdebatkan lagi. Misal Muhammadiyah NU misalnya gitu ya, pakai kunut tidak pakai kunut. Lalu berdebat seputar itu saja, wong negara lain sudah sampai bulan, sudah sampai planet Mars, kita masih berdebat seputar itu aja ya dari dulu sampai sekarang. Kan gitu. Masih banyak yang lain, bangun rumah sakit kayak bangun sekolah bertaraf internasional kayak gitu. Bangun panti asuhan yang semua digratiskan, bahkan kesejahteraan dijamin sampai mendapat kerja kayak gitu loh. Tidak usah berdebat hal yang dari dulu tidak tidak apa sesungguhnya sudah selesai tapi menghabiskan waktu itu ya itu. Karena itu yang ragu-ragu itu kan sudah pasti kok masih diragukan atau bahkan itu menentang aturan yang sudah ditetapkan, kenapa harus diperdebatkan lagi? Karena manfaatnya sedikit ini. Naf'ahu qalil, manfaatnya sedikit dan ia membangkitkan permusuhan. Nah, itu akhirnya
membuat permusuhan. Ya, saya menjaga itu daripada musuhan. Oh, dia tidak mau menerima kebaikan atau dia tidak paham masih ngotot, ya saya unfriend gitu aja. Tuh. Ini juga ada ini sikap tawadhu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ulama terkenal, pintar. Mana dzatu ahadan illa 'alan nasihah. Tidaklah aku mendebat seseorang melainkan dalam rangka memberi nasihat. Wallahi ma nadartu ahadan fa ahbabtu ayyuh ti'ah. Demi Allah tidaklah aku mendebat seseorang melainkan berharap akulah yang keliru. Saking tawaduknya. Ayo kita berdebat. Siapa tahu aku dapat ilmu baru dari hasil perdebatan itu. Nah, itu kalau memang dibutuhkan berdebat. Misalnya pengacara, misalnya kan berdebat. Ya karena ini saling membela kliennya dan yang dibela itu punya keyakinan yang benar. Itu kan masih praduga, masih diduga bersalah, terus di dibela. Nah, itu kan masih belum tentu salah gitu loh. Nah, itu harus punya keyakinan seperti itu enggak apa-apa. Tapi yang muspro yang tidak ada kemanfaatan di situ ya jangan diladeni itu. Juga ada ini pertanyaan, saya ingin bertanya Pak, bagaimana sikap kita jika kebaikan kita tidak pernah dihargai? Justru orang yang kita bantu malah sering menjatuhkan di belakang. Nah, ini ya sabar, lagi-lagi sabar. Kita doakan yang baik-baik. Karena sesungguhnya mendoakan yang baik itu kan juga akan kembali kepada kita ini. Hadisnya ini hadis riwayat Muslim. Da'watul mar'il muslim li akhi bi dhahril ghaibi mustajabah inda ra'si malakun muwakkalun. Jadi doa seorang muslim untuk saudaranya itu masih ya sudah saudara seimannya itu, temannya itu bersikap tidak baik, ngata-ngatain, memfitnah di belakang, ya kan, menggibah gitu. Itu didoakan karena sesungguhnya mendoakan orang bahkan musuh sekalipun atau yang kita benci itu dengan yang doa baik, tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya itu, doanya itu akan dikabulkan. Doanya itu dikabulkan loh. Karena memang kenapa dikabulkan di sini ya? Karena memang berat loh mendoakan baik musuh, mendoakan baik orang yang tidak disenangi itu kan. Jadi itu ada power lebih gitu ya. Dibutuhkan kekuatan lebih untuk bisa melakukan hal itu. Kalau mendoakan orang yang disayang, orang yang disenang udah biasa, tapi mendoakan orang yang dibenci itu kan sangat-sangat butuh keikhlasan yang tinggi. Disitulah Allah menghargainya. Pasti akan dikabulkan dan itu dikembalikan kepada diri sendiri gitu loh. Pada kepalanya ada malaikat menjadi malaikat. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Nah, kalau seperti itu kan enak. Walaupun difitnah, walaupun dijelekkan di belakang, padahal sudah kita bantu, kita doakan yang baik. Nah, nanti yang orang kita doakan dia menjadi baik, kita juga menjadi lebih baik. Itu dari hadis ini. Tuh, ini walaupun orang yang didoakan berada di hadapan orang yang mendoakan, seperti berdoa dengan hatinya atau dengan lisan, tetapi tidak terdengar oleh orang yang didoakan. Jadi walaupun ada orang yang di depan kita itu misalnya, wah ini tuh banyak laporan dari teman, ini orang ini suka fitnah, suka jelek-jelekkan, ini di belakang kok munafik bermuka dua, kok baik-baik gitu ya. Ya kita doakan tetap, tidak boleh kita benci, kita doakan. Tuh ya. Kemudian bagaimana kriteria seorang dapat dikatakan sebagai seorang ulama yang akhlak perbuatan dapat dicontoh. Jadi ulama itu warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris nabi. Ya ulama yang sesuai dengan sifat-sifat nabi. Ulama yang jujur, yang santun, yang tidak mengajak perpecahan umat, ulama yang sabar, yang ciri fisiknya itu ya ulama sesungguhnya itu yang kalau melihat wajahnya itu sangat teduh, membuat hati sejuk, membuat hati tenang. Nah, itu ciri fisiknya. Kan ada tuh orang melihat delok wajah, delok eh, raine koncone ngono sing megelne sing nganyelne wis pegel dhisik nah. Nah, ini guyonnya gitu ya, walaupun tidak dibolehkan sebenarnya. Tapi itulah aura, itulah kejahatan dan kebaikan. Itu bisa mempengaruhi apapun. Makanya jadilah yang berakhlak. Tuh ya. Kemudian mengalami keterpurukan, terkadang tanpa sadar dia berusaha untuk menyakiti diri sendiri. Nah, itu gimana? Ya enggak boleh ya.
Itu namanya zolim pada diri sendiri, tidak menghargai diri sendiri. Kita diwajibkan untuk menghargai diri sendiri sebelum menghargai orang lain. Itu dia ada di slide saya yang ketiga itu di video kan ini. Ajining rogo saka busono, ajining diri saka lati. Kehormatan badan dari busana, sedangkan kehormatan jiwa dari lidah atau perkataan. Perkataan itu bahaya sekali ini. Al kalamu yang fudu mal tang fudu al ibaro. Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Jadi hati-hati. Tuh. Hati-hati berkata, hati-hati mengolok-olok diri sendiri, hati-hati. Al kalamu niso doa. Perkataan itu adalah separuh dari doa. Ngomong yang baik, ngomong yang positif-positif. Biarin orang mau ngomong, oh itu ekspektasinya terlalu tinggi, oh itu ambisi. Biarin. Yang penting kita yang baik-baik semua. Itu orang iri, orang dengki itu tetap ada ya sampai sampai kiamat pun akhir zaman tetap ada. Itu. Sebagaimana Rasulullah juga didengki, diiri oleh kaum kafir kan. Ini juga ada pertanyaan, don't judge the book by its cover. Ya betul ini. Jadi jangan lihat dari penampilan. Tapi untuk orang baru gimana? Itu tadi selalu berprasangka baik, selalu berhusnuzon, tapi juga tetap menjaga diri. Misal di jalan, oh semua orang kita anggap baik, tahu-tahu di jalan ada yang memberi makanan, memberi minuman, jangan kita terima. Ya kita terima kasih, kita tolak dengan baik. Terima kasih saya sudah kenyang gitu. Untuk menjaga, jangan-jangan itu ada biusnya. Bukan berarti negatif thinking, enggak. Kalau negatif thinking, oh kamu mau bius saya gini, enggak boleh juga ya. Harus baik-baik juga. Itu ya, itu pembahasan diskusi dari teman-teman. Ini kok pertanyaan semua, seharusnya ya ada yang membantu menjawab juga ini. Ada yang yang menyimpulkan. Oke, sekarang kita ke materi keempat tentang akhlak dalam keluarga. Oke, kalau kemarin akhlak pada diri sendiri. Ini akhlak pada keluarga. Di RPS itu ada kaitannya yang utama adalah iman ya. Di dalam keluarga itu kan harus seiman, harus tauhid, sama-sama Islam. Itu apa sih? Mempercayai. Bagaimana dalam sebuah keluarga itu bisa terbangun dengan baik, menjadi sakinah mawaddah warahmah, tapi saling tidak mempercayai. Nah, yang utama adalah saling mempercayai dari hal tauhid. Jadi kalau ada orang yang tidak seiman menikah itu bagaimana nanti dia berakhlak dalam berkeluarga kan? Nanti anaknya dewasa disuruh sholat atau disuruh ke gereja atau disuruh ke wihara atau mana gitu tempat ibadah lain kan ya susah jadinya kan. Makanya dalam Islam itu ya harus seiman, harus setauhid. Definisinya kan agar iman itu kan mempercayai, tasdik. Ya agar semuanya saling percaya. Nah, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Dibenarkan oleh hati iman itu ya, kemudian pengakuan dengan lisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, kemudian dilaksanakan dengan pengamalannya, diamalkan dengan anggota badan. Sholat itu solu kamaro itu soli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Oh zuhur 4 rakaat, oh subuh 2 rakaat, oh asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nah, kemudian membayar zakat, kemudian puasa wajib. Itu kan percaya kan. Itu aja percaya sama Allah, apalagi percaya sama keluarga kan. Gimana bisa menjalin keluarga yang baik kalau antar suami istri saja tidak saling mempercayai gitu. Tuh. Kemudian pengertian keluarga. Ada dua aspek ya, psikologis dan sosiologis. Psikologis itu ya yang hidup satu tempat tinggal, kemudian yang dari dua orang berbeda. Nah, itu saling saling ada tautan batin. Nah, itu saling mempengaruhi, memperhatikan dan saling pasrah diri. Saling pasrah diri kan ya, dinikahkan kan, saya nikahkan kamu bla 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 bla, saya terima nikahnya, itu kan sudah
pasrah, itu mereka menyerahkan diri dari si anaknya kepada si orang lain, calon suaminya, si suaminya ini itu menyerahkan diri, pasrah. Secara psikologis ya, secara sosiologis ya, antara dua jenis manusia, dua jenis pasang, laki-laki perempuan, dikukuhkan dengan pernikahan, dengan maksud saling menyempurnakan diri, saling melengkapi. Nah, itu sosiologis, secara pengertian keluarga secara sosiologis. Secara sosialnya seperti itu. Oh, ini ada dua orang yang berbeda. Nah, ini bernikah untuk menyempurnakan diri, saling melengkapi. Nah, kalau yang secara psikologisnya yang saling menyerahkan diri, saling perhatian, saling ada ikatan batin tuh. Nah, ahlak kepada orang tua sekarang. Anak kepada orang tua itu gimana? Ya, semualah yang positif-positif ya. Berbicara baik, melindungi dan mendoakan, hormat, penuh kasih sayang, tidak memutus silaturahim, ya terus terhubung walaupun nanti sudah berkeluarga, sudah jauh, menunaikan wasiat. Kalau ada wasiat, ya wajib ditunaikan. Itu ahlak. Kalau tidak ditunaikan, nah itu tidak berakhlak selama wasiat itu baik ya. Tuh. Membantu dengan ikhlas, jadi tidak ada embel-embel, misalnya oh nanti aku bantu supaya nanti dapat warisan banyak, tidak boleh gitu ya. Tidak durhaka dan lain sebagainya, bisa di sendiri. Nah, ini dalilnya ini. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Nah, di sini ini ada di dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 itu berkata ah saja kepada orang tua itu tidak dibolehkan. Ah bapak ini, ah ibu ini kok nyuruh-nyuruh terus, aku capek. Itu tidak boleh. Apalagi yang membentak. Ibu ini nyuruh-nyuruh terus, saya capek. Tidak boleh. Berkata ah saja itu tidak boleh, karena kata-kata ah itu bisa menyakitkan. Tuh, saking Allah memerintahkan berbuat baik, berbuat lemah lembut kepada orang tua. Tuh, kemudian bagaimana akhlak orang tua kepada anak? Kalau tadi anak ke orang tua ya, tidak boleh berkata ah. Nah, kalau orang tua ke anak, ia memberi teladan. Jangan nyuruh tok tapi tidak mencontohkan, tidak memberi teladan. Nyuruh nyapu tapi tidak pernah nyapu rumah bapaknya ibunya. Ya gimana? Tidak memberi contoh, memberi teladan. Anak ya pasti tidak mau kan. Nah, tidak mengajarkan adab, beradab. Yang paling penting itu adalah adab kepada orang tua, adab. Ya intinya kalau mendidik anak adabnya baik, semuanya baik. Nanti dia akan berakhlak kepada orang lebih tua, dia akan berakhlak kepada guru, dia akan beradab kepada eh, yang lebih tua gitu ya. Yang ketiga mencukupi. Ini Quran surat An-Nisa ayat 9. Nanti ada dalilnya di slide selanjutnya itu. Ini akhlak kepada anak ini. Dia harus bertanggung jawab, mencukupi apapun itu, kesejahteraannya, sekolahnya, semuanya. Berlaku lemah lembut, mengenalkan tauhid, Islam, mendidik anak, melatih ibadah yang wajib. Nanti diisi sendiri, yang lain bisa. Itu dalilnya ini. Hendaklah takut kepada Allah, meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, lemah kesejahteraan, lemah ekonomi, lemah mental, lemah psikologis, tidak boleh. Nah, itu akhlak orang tua kepada anak. Jadi orang tua harus memberi kesejahteraan, mencukupinya, memberi pendidikan psikologis, adab. Quran surat An-Nisa ayat 9 ini. Kalau tidak seperti itu berarti tidak berakhlak ini orang tuanya pada anak. Jadi tidak anak saja yang dituntut berakhlak kepada orang tua loh ya. Nanti kita semua bakal jadi orang tua. Teman-teman, rekan-rekan mahasiswa nanti jadi ibu, jadi bapak, punya anak. Harus dipahami ini. Kemudian juga ini wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Nah, ini dan pukullah mereka saat usia 10 tahun. Nah, ini juga dalam rangka orang tua berakhlak kepada anak. Pentingnya beradab, pentingnya pendidikan, pentingnya tauhid, pentingnya ibadah, sampai hadisnya ini dibolehkan untuk memukul saat usia 10 tahun tidak mau sholat. Nah, ini sama materi yang sebelumnya ini kan kok ada suruh sholat sudah dewasa, sudah mahasiswa kok tidak mau. 10 tahun aja tidak mau sholat suruh mukul boleh. Nah, ini dalam rangka pukulan-pukulan mendidik ya.
pukulan mendidik, bukan pukulan yang emosi, yang apa namanya, oh dihantemin, enggak. Ada caranya. Anak anak kecil itu kan mau dipukul itu sudah takut, apalagi dipukul. Itu maksudnya di situ. Ya, jangan dipukuli terus dia tidak mau sholat. Ya pakai lisan dulu, diomongin dulu. Masa langsung karena boleh dipukul langsung dipukul gitu. Kamu belum sholat ya langsung dipukul. Ya disuruh dulu gitu kan. Sudah sholat belum? Sholat sampai 3 kali apa 5 kali gitu, tidak mau barulah dipukul. Ada caranya, pukulnya juga jangan kepala, jangan pukul yang mendidik, yang ringan, jangan kuat, jangan pakai alat, jangan menganiaya. Itu dalam rangka akhlak orang tua kepada anak. Akhlak suami istri ya saling menjaga amanah, saling kasih sayang, memberi cinta kasih, saling menghargai, dialog musyawarah, jangan pakai emosi gitu ya. Terus saling menggauli dengan baik, dengan ajaran lemah lembut, jangan kasar, saling menutupi kekurangan. Apalagi kalau sudah cerai biasanya saling menjelekkan, tidak boleh karena cerai bisa jadi rujuk. Nah, ini sudah saling menghujat, sudah saling cerita kekurangannya ya, karena sudah jadi suami istri, ya kan pasti tahu kan. Oh ini suamiku ini dulu waktu pacaran, wah ganteng wangi, nih sudah nikah kok ngentutan gitu kan. Tidak wangi lagi, keringetnya mambu, tidurnya ngorok. Tidak boleh itu. Saling menutupi kekurangan, sabar mengatasi emosi, saling sabar, bekerja sama, mendidik anak, mencari nafkah, bersihin rumah, apalagi nganter anak sekolah, mencari nafkah untuk anak sekolah. Jangan menabur benih keraguan atau curiga, ojo suuzon ae. No, sudah beriman tadi kan sudah saling percaya, ya sudah itu. Didoakan, saling mendoakan gitu. Jangan melupakan dengan keluarga besar masing-masing, jangan ngeberat sebelah. Ini alak suami istri. Sudah nikah, mentang-mentang ini istri harus patuh suami, si suami melarang istrinya ke rumah mertua, ke rumah orang tuanya karena mungkin si suami pernah disakiti sama mertua gitu, ya tidak boleh. Tidak berhalak berarti. Sama nih juga rumah tangga kan suami istri sama gitu. Ada persiapan ruhiyah mental. Karena di dalam rumah tangga itu nanti banyak cobaan, banyak apa namanya, kekurangan, saling kekurangan dan tidak sesuai ekspektasi. Jadi harus sabar, harus siapkan mental. Persiapan ilmiah itu secara ilmiah itu harus tahu nanti bagaimana saling kerjasama, bagaimana saling misalnya satu nyuci baju, satu jemur, satu cuci piring, satunya ngomong anak misalnya gitu. Ini berakhlak dalam rumah tangga ini. Kemudian persiapan jasa, dia siap memungsikan diri sebagai istri atau suami secara jasad. Misalnya ngurus rumah itu tanggung jawab istri, saya cari nafkah keluar, masa ya ganti bola lampu yang putus di atas benar genteng juga istri karena itu kategori rumah misalnya. Ya tidak seperti itu. Secara jasad, secara fisik ya yang pantas itu yang mana, itu saling lah. Memilih istri atau suami dengan kriteria agama, agamanya yang baik, yang bagus, semuanya itu ya ada 4 kriteria memilih calon suami istri ya. Dijamaliha, kegantengan parasnya, kecantikannya, nasabiha, nasabnya, kemudian 5 liha, hartanya, dan terakhir diniha, agamanya. Yang paling penting dari keempat itu adalah agamanya, karena agama yang baik itu nanti insya Allah semuanya baik. Tambah beruntung lagi kan, wis oleh agamane api, ganteng, ayu, sugih ya toh. Keturunan nasab yang baik, orang yang terpandang, orang yang ter, apa namanya, masyhur dengan ahli dengan ahli ibadahnya itu kan, wah bisa seneng lagi gitu kan. Memahami hakikat pernikahan dalam Islam itu harus tahu ya, jadi tidak seneng-seneng tok nanti tidak sesuai ekspektasi nikah jadi enak tok bakno kok ndak. Itu harus dipahami hakikatnya apa. Samara itu apa? Sakinah, tenang, mawaddah, cinta, rohmah, kasih sayang, untuk menggapai itu. Kalau di dalam rumah tangga tidak ada kasih sayang, berantem terus, apalagi saling curiga terus ya, tidak merasa bersyukur, tidak merasa puas istri terhadap nafkah,
yang diberikan kerjaan suami, begitu sebaliknya, itu ya berarti tidak ada samarah, tidak ada ketenangan dalamnya. Berarti tidak ada akhlak di dalam rumah tangga. Persiapan material sesuai kemampuan, jadi tidak menuntut gitu ya. Menuntut yang di luar kemampuan, saling bekerja sama, samalah dengan yang suami istri itu. Dalilnya ini, nih menciptakan istrimu dari jenismu cenderung merasa tentram. Nah, ini dalil Al-Quran ini. Jadi kalau tidak merasa tentram, masih calon suami, calon istri, bisa tinggalkan mumpung belum jadi suami istri. Makanya di dalam Islam tidak boleh berpacaran, tidak boleh. Tapi untuk mengenal ada istilah ta'aruf itu, ada saling mengenal. Ini tidak pacaran tahunan dibawa ke sana kemari naik motor boncengan gitu. Itu mendekati zina, itu namanya tidak boleh. Tuh, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda. Ini tanda-tanda Allah ini. Harus bisa berpikir, oh dia diciptakan, ditakdirkan menjadi jodohku, aku menerima kekurangannya. Gitu. Oh tidak ada kekurangan pada diriku, dirimu adindaku. Nah, kau paling sempurna yang dikirimkan oleh yang maha kuasa. Nah, itu romantis ya. Tuh. Oke, itu pembahasan materi keempat hari ini dari rekan-rekan mahasiswa. Jika ada yang masih belum dipahami, silakan didiskusikan di kolom komentar. Teman-teman yang lain juga jangan hanya bertanya aja, bisa dibantu jawab ya. Itu juga sebagaimana di kontrak kuliah itu nanti ada poin untuk penilaian UTS itu. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.